Assalamualaikum. Sahabat Kristus dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang hukum Taurat yang pertama. Di channel saya ini, saya akan menguraikan membahas tentang 10 hukum Taurat. Nah, saat ini kita mau mempelajari terlebih dahulu hukum Taurat yang pertama. Nah, mari kita menyimaknya, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di hadapan Allah. Nah, saudara terkasih, latar belakang ketika Allah menyampaikan hukum Taurat yang pertama ini kepada orang Israel adalah pada waktu itu Israel hidup di tengah-tengah politeisme di Mesir, di mana Mesir menyembah begitu banyak dewa. Jadi Israel adalah orang-orang warga yang diperbudak oleh Mesir, termasuk Israel juga diperbudak untuk membuat patung-patung dewa. Nah, jadi saudara yang terkasih, ketika bangsa Israel adalah bangsa milik Allah dari nenek moyang mereka Yakub yang percaya kepada Allah, Yakub, Ishak, Abraham yang mengenal Allah, bahkan dari nenek moyang mereka Yusuf yang mengajarkan mengenai Allah, yang hidupnya dekat dengan Allah. Nah, maka ketika nenek moyang mereka meninggal dan mereka diperbudak oleh Mesir, nah disitulah mereka mulai diperkenalkan begitu banyak dewa-dewa di Mesir. Nah, saudara yang terkasih, itulah kenapa kemudian Allah menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Jangan ada padamu Allah lain. Allah ingin membukakan mata bangsa Israel bahwa tidak ada Allah lain selain Dia yang adalah Allah. Semua Allah-Allah ciptaan manusia ini hanyalah Allah ciptaan manusia. Hanyalah dewa-dewa yang sia-sia, yang dibuat oleh pikiran manusia, dewa-dewa yang salah. Makanya Allah membukakan pemikiran bangsa Israel. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perhatikan, ketika Allah ingin membebaskan bangsa Israel, Allah memberikan 10 tulah. Mengapa Allah memberikan 10 tulah? Sebenarnya apa tujuannya? Apakah Allah membenci bangsa Mesir? Padahal Allah adalah Allah yang penuh kasih. Sebenarnya Allah tidak pernah membenci bangsa Mesir, tapi Allah ingin menunjukkan kepada orang Mesir juga, kepada semua manusia, bahwa Dia adalah Allah. Lewat mujizat-mujizat air menjadi darah, kata, nyamuk, lalat mikat, bahwa Allah yang berkuasa atas alam semesta ini terhadap binatang, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang. Allah mempunyai kuasa otoritas atas seluruh makhluk hidup, bahkan termasuk manusia. Bahkan ketika Allah memberikan gelap gulita, bahwa daripadanya lah terang segala cahaya di dunia ini. Dan sampai yang terakhir, anak sulung mati, Allah ingin membukakan kepada bangsa Mesir dan semua orang, termasuk orang Israel, bahwa Allah memiliki nyawa. Allah berotoritas atas nyawa seseorang. Saudara yang terkasih, jadi ketika Allah menyampaikan 10 tulah ini, tujuannya adalah terbukalah mata kalian bahwa Dialah Allah, Allah yang hidup, yang berkuasa atas alam semesta ini. Jadi, ketika Allah memberikan hukum ini, tujuannya adalah supaya bangsa Israel tahu dan kenal bahwa hanya satu Allah di dunia ini, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudara yang terkasih, ketika hukum Taurat ini kita pelajari saat ini di zaman kita postmodern saat ini, apakah pengertiannya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara terkasih, perkataan mempunyai Allah atau ada padamu Allah sebenarnya itu memiliki arti yang sangat luas, yaitu bisa berarti percaya atau bersandar pada kuasa Allah lain, menaruh pengharapan atau mengharapkan kebahagiaan dari Allah lain. Saudara yang terkasih, seharusnya kita tidak boleh percaya atau menaruh pengharapan atau menaruh kebahagiaan kepada Allah lain selain Allah, karena kita adalah milik Allah. Nah, jadi jangan ada padamu Allah lain. Janganlah kita bersandar kepada hal-hal lain, berharap mengandalkan hal-hal lain di luar kepada Allah pencipta kita, Allah Bapa kita, Allah yang menyelamatkan kita. Pengertian jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, seperti yang saya sudah uraikan tadi, supaya kita jangan bersandar pada kuasa Allah lain atau menaruh pengharapan, mengharapkan kebahagiaan daripadanya. Nah, itu bisa dalam wujud bermacam-macam. Misalnya, nah ini ya, bersifat spiritual, seperti kita percaya kepada guna-guna, kita percaya kepada kuasa mistik,
kita percaya kepada tahayul, kita percaya kepada horoskop, zodiak, kita percaya kepada jimat, kita percaya kepada mantra dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh, ya. Mari kita tinggalkan semua kepercayaan kita kepada benda-benda mati ini. Ini bisa menjadi berhala, Allah lain yang merusak relasi kita dengan Allah yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam Bilangan 23 ayat 23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Dan pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi saudara, janganlah kita percaya kepada hal-hal yang bersifat spiritual, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Kedua, menghambakan diri kepada Allah modern. Ya, zaman sekarang, uang atau materi, status, kemewahan hidup, ilmu pengetahuan, potensi, gadget, gaya hidup, pacar, musik, dan lain sebagainya itu bisa menjadi Allah modern dalam kehidupan kita. Maka kita meninggalkan persekutuan dengan Allah oleh karena kita habis dengan kemewahan hidup. Kita tidak perlu Allah lagi ketika kita berada dalam zona di mana uang terlalu banyak kita miliki. Atau kita terlalu sibuk dengan ilmu pengetahuan dan kita melupakan Alkitab. Bahkan kita melupakan relasi dengan Tuhan atau kepada gadget atau gaya hidup kita. Bahkan pacar, musik, dan lain sebagainya. Banyak hal, saudara, di mana kita bisa menjadikan hal-hal itu adalah Allah kita. Nah, jadi saudara, ini adalah dua arti jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Demikian penjelasan saya untuk hukum Taurat yang pertama ini. Marilah kita semakin mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dengan hati kita, sehingga kita tidak mau menjadikan hal-hal lain sebagai Allah dalam hidup kita. Maju terus dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.